Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk meluangkan waktunya sebentar di sini. Nah, sebelumnya saya mohon izin Bapak dan Ibu, bukan maksud saya untuk menggurui Bapak dan Ibu, tetapi ini karena adanya tugas yang harus dipenuhi, yang harus saya upload di LMS, sehingga saya harus melaksanakan ini. Dalam hal ini kemarin kan saya mendapat penataran selama 4 hari. Nah, selama 4 hari itu kami diberikan ada 7 jurus BK yang harus dimiliki bukan hanya untuk guru BK Bapak dan Ibu, tetapi jurus ini harus dimiliki oleh semua guru, baik guru mata pelajaran ataupun guru bimbingan dan konseling. Nah, ketujuh jurus itu yang pertama kenali potensi, yang kedua kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, keenam bangun kolaborasi, yang ketujuh menata situasi. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menampilkan jurus yang kedua Bapak dan Ibu. Ini dia, jurus kelola emosi. Nah, sebelum memulai, saya akan membacakan sebuah cerita. Tapi sebelumnya saya minta tolong Pak Eka, tolong dibagikan kertasnya. Ketika nanti dari cerita yang saya bacakan, Bapak dan Ibu merasa biasa saja atau senang, silahkan dielus-elus. Nah, dielus-elus kertasnya. Yang kedua, kalau Ibu ataupun Bapak merasa sedih atau kesal, diremas. Gitu. Nah, terakhir, ketika dari cerita nanti yang saya bacakan Bapak Ibu merasa kesal, marah, pokoknya marah, silakan disobek kecil-kecil sampai nggak tersisa. Oke? Bisa dimulai ceritanya? Ceritanya begini. Pagi itu Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bapak Ibu pakai motor ya. Ini pokoknya boleh jalan kaki, boleh naik motor. Nah, kemudian ketika Ibu berjalan atau motornya berjalan, bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantung di motor atau yang Bapak Ibu bawa di tenteng. Kemudian beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok. Nah, ini kalau pakai motor, motornya mogok. Kalau yang jalan kaki berarti tiba-tiba kakinya kram. Nah, kemudian beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Kok bisa ya pagi-pagi motornya mendadak mogok kehabisan bensin. Kemudian dengan susah payah Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Bayangkan ya. Jadi Bapak dan Ibu terpaksa harus mendorong motor sendirian nih. Nah, melewati tanjakan maut yang di samping alun-alun itu, Bapak dan Ibu menges, akhirnya sampai ke sekolah dengan mendorong motor. Perasaan Bapak dan Ibu bagaimana? Ataukah biasa saja? Atau senang? Nah, atau kesel? Nah, sedih? Nah, atau marah? Oke. Nangis? Nah, oke. Sudah, kembalikan lagi. Yang udah remek-remek tadi dikembalikan. Gitu lagi. Oke. Lanjut. Kemudian selanjutnya lagi cerita yang keenam. Paman Andi juga mengeluarkan bungkusan dari tasnya. Apa yang dibawa Bapak dan Ibu? Bahan ajar yang dicari-cari yang bikin kesel itu ternyata ketemu dengan Paman Andi. Diantarkan pula ke Bapak dan Ibu saat itu.
Nah, oke. Kemudian Bapak Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang sudah kembali di tangan. Bapak Ibu melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Oke. Kemudian saya mau lihat kertas Bapak dan Ibu yang masih mulus yang mana? Iya. Yang mulus Bang Atun masih izin. Jadi saya tanya dulu Bang Atun, bagaimana perasaan Bang Atun menanggapi cerita yang tadi? Kok bisa sabar betul sampai mulus gitu? Nah, jadi coba apa rasanya Bang Atun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memberikan pendapat berdasarkan cerita yang telah diberikan oleh narasumber. Kita ketahui setiap manusia tersebut ada masalah, tapi masalah tersebut bisa diselesaikan dengan baik, dan juga kita harus bersabar dalam menghadapi masalah-masalah yang telah kita hadapi. Intinya kita harus bersabar atau jaga emosi dalam menghadapi suatu masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya mau dengar dari Pak Jack yang kertasnya kusut. Nah, coba sampaikan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami terkait mengenai gambaran kita menyikapi tindakan yang sudah kita lihat. Berawal dari tindakan awal tadi, fenomena yang kita alami tentunya ada sedikit merasa kesal, tapi itu pun belum sepenuhnya kita mengetahui hal tersebut. Jadi untuk kedepannya kami tentu harus menanyakan menyikapi hal yang dialami oleh seorang siswa tersebut. Mungkin itu saja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jack. Nah, jadi clue-nya di terakhir tadi Bapak dan Ibu. Apa? Jadi clue-nya bisa disimpulkan bahwa bagaimanapun ketika kita menghadapi situasi tadi, kan dari awal kayaknya emosi dah Bapak dan Ibu. Nah, jadi apapun yang kita alami Bapak dan Ibu, apa yang kita hadapi, apa yang kita temui ketika hari itu, baik dari rumah, di jalan, kemudian sampai di sekolah, jangan sampai emosi itu terbawa ke dalam sekolah. Kalau anaknya sudah berulang kali terlambat Bu Pipit, kemudian bagaimana kita masih harus tetap dengerin alasannya, kemudian apa tindakan yang harus kita lakukan? Ayo, ada Bapak dan Ibu, ada Bu Alfri mungkin. Ya, kalau terlambat terus mau diapain anaknya Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya di awal pertemuan di awal semester itu saya selalu membuat kesepakatan sama anak-anak Bu. Ada 3 kali kesempatan. Yang pertama jika terlambat 5 menit pertama itu mereka beri alasan yang masuk akal. Ya betul. Jika besok masih lagi terlambat, sudah 2 kali tuh 5 menit lagi, saya buat surat perjanjian. Iya. Nah biasanya setelah 1 atau 2 kali mereka tidak lagi mengulangi Bu. Jadi kebetulan dengan saya tidak ada anak yang sering terlambat. Kecuali karena saya sudah bilang, kan namanya anak-anak kalau belajar pagi itu ada yang tidak sarapan ya kan? Alasannya lapar. Boleh izin, tapi ketika guru mak saya masuk, izin bilang mau ke kantin, jangan alibi mau ke WC mau ke apa. Saya izinin mereka makan di kelas asal
tetap memperhatikan saya saat menerangi pelajaran. Ya, Kalau saya, ya, jadi memang benar sekali. Jadi di awal pembelajaran masing-masing kita sebagai seorang guru ada kesepakatan dulu. Jadi kesepakatan itu dibuat oleh guru dengan siswanya. Jadi apapun itu sudah kebijakan Bapak dan Ibu. Itu masing-masing Bapak dan Ibu berbeda kan, tergantung dari kesepakatan yang telah dibuat. Nah, benar sekali. Kemudian saya lanjut lagi ke konsep, jadi pengertian emosi Bapak dan Ibu. Emosi itu apa Bapak Ibu? Jadi emosi itu yang dirasa, kayak tadi, rasa sedih, kesel, bahagia, kecewa, dan lain sebagainya. Kemudian di sini Bapak Ibu, kita akan belajar share. Share itu apa ya? Sosial emosional learning. Kita di sini wajib memahami apa emosi yang kita rasakan. Jadi yang pertama, sebelum bereaksi harus dulu memahami emosi yang kita rasakan. Contoh, pagi ini Pak Eka senang, berarti dia sudah berada di kemampuan untuk memahami emosional. Setelah kita mampu memahami, kita akan mampu mengatur emosi. Contohnya, kalau hari ini pagi ini marah, kita tahu, kita memahami emosi kita hari ini marah, apa kemampuan mengaturnya gimana? Biar sampai di sekolah saya enggak ikut marah-marah, karena dari rumah sudah moodnya jelek, bad mood. Kemudian lagi, membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Intinya, setiap apapun yang kita keluarkan, emosi itu kan macam-macam, kita pahami, kemudian kita kelola, jangan sampai karena emosi yang terbawa dari rumah itu tadi, ketika berhadapan dengan siswa, terbawa Bapak dan Ibu. Aplikasinya seperti apa ketika kita dihadapkan dengan murid di kelas, misal, atau dengan guru yang ada di sekolah ini. Tiba-tiba Bapak dan Ibu misal dalam ruangan ini merasa ada perasaan yang mungkin tersinggung, mungkin ada gesekan sedikit. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Jadi di sini kita akan membuat bahan pengingat ketika nanti terjadi emosi dalam diri kita, baik itu dengan rekan kerja ataupun dengan siswa kita di kelas, kita akan ingat perada emosi yang akan kita buat ini. Jadi kira-kira apa saja kalau lagi tegangan tinggi? Ini yang harus diingat Bapak dan Ibu salah satunya. Ketika Mama Atun, ada lawan misal Mama Atun, berseteru ini kita tegangan tinggi. Nah, apa yang akan Mama Atun lakukan? Oke, kita buat yang pertama, istighfar ya berarti. Pertama dilakukan, ingat kalau kita lagi emosi tegangan tinggi apa? Istighfar dulu, itu yang di atas. Kedua mematur apa lagi? Tarik nafas, sudah istighfar. Astagfirullahaladzim. Atur nafas ya berarti. Oke, di sini sudah ada 5. Bisa dan Bapak dan Ibu tambahin banyak lagi. Ingat, ketika kita berada di puncak tegangan tingginya tuh marah ya emosi. Jadi yang harus kita ingat pertama istighfar Bapak Ibu. Jangan langsung nyaut. Ketika kita marah, beradu dengan omongan, kita nggak istighfar, nggak tarik nafas, itu bisa. Jadi bukannya tambah redam, tetapi tambah memuncak. Kemudian mengalah bukan berarti kalah. Sudahlah kita meredam suasana, diam saja. Oke, jangan disaut lagi, malu. Kemudian terakhir keluar dari ruangan, karena di sini ada 5. Begitupun kalau dengan siswa kita, Bapak dan Ibu, jangan sampai kita saut-sautan dengan siswa. Jadi rasanya seperti tidak ada harga diri kalau kita seorang guru sampai beradu mulut, tidak henti dengan siswa. Adakah yang ingin Bapak dan Ibu pertanyakan atau cukup sampai di sini? Cukup ya Bapak dan Ibu.
Terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu, bisa mengaplikasikannya di kelas ataupun dengan rekan kerja kita di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.